Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kang Solian sesepuh, belum sesepuh. Kawan-kawan semua, adik-adik semua, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim ke tanah air dari Barcelona untuk menghadiri sebuah konferensi yang diadakan secara berkala setiap tahun oleh sebuah komunitas orang awam Katolik yang termasuk terbesar di Italia dan di dunia, juga punya perwakilan cabang istimewa di berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu Community de Sant'Egidio yang setiap tahun mengadakan konferensi, dan ini adalah kali ketiga saya ikut serta untuk konferensi Barcelona mengangkat tema Living Together. Apa bahasa Belanda? Saya harus nanya sama Bu Alia. In a time of crisis. Saya bilang ke panitia kalau nggak salah Living Together itu punya konotasi negatif. Menghadirkan seperti biasa tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk sejumlah tokoh muslim. Lihat ada Anwar Ibrahim, ada Syekh Al-Azhar, Sang Hanafi, Mesir, dan lain sebagainya. Dan insya Allah besok saya pulang ke Jakarta. Ada eksplorasi tanah air tadi lagi ramai ya. Sebenarnya sejak 19 saya sudah berada di luar. 19 September lalu ke Kyoto menghadiri the 40th anniversary dari National Chapter of Japan dari WCRP, World Conference of Religion for Peace, dan ACRP sekaligus Asian Conference of Religion for Peace. Nah, itu baru saya hadiri karena saya dapat amanat sebagai Presiden Asia ACRP. Caranya cukup padat ya. 3 hari di Kyoto untuk high level consultation between Muslim leaders dengan Japanese religious leaders. Ada 7 tokoh Islam yang mereka undang dan berdialog dengan tokoh agama-agama Jepang tentang konsep Islam, tentang perdamaian, peace, non-violence, and coexistence. Dan ada juga simposiumnya. Mereka ingin membandingkan sebuah konsep Jepang, Mahoroba, yaitu sebuah wadah, kawasan penuh kasih sayang, cinta, dan perdamaian. Mungkin kalau Islamnya Darussalam lah gitu ya. Hindu punya ashram. Tanggal 25 saya ini laporan ya pada PCIM. Tidak pulang ke Indonesia, melanjutkan perjalanan ke Amman, Yordania, menghadiri sebuah konferensi yang juga cukup monumental tentang Al-Bi'ah fil Islam oleh Muassasah Ahli Bait lil Ulum Al-Islamiyah, sebuah institut yang didirikan oleh Prince Ghazi, sepupu Raja Abdullah Jordan, dan sekaligus advisor, special advisor, and special envoy untuk buat utusan khusus kepada dunia, mendirikan sebuah institut of Islamic Thought. Di bawahnya ada juga universitas. Kebetulan beberapa bulan lalu saya ditunjuk salah seorang dewan kuratornya.
pertemuan di Jordan. Alhamdulillah, saya ingin beritakan juga saya mendapat semacam lah kalau di Indonesia bintang Pratama gitu, dari Raja Jordan, bukan Mahaputra ya, Pratama. Saya kembali ke Indonesia tanggal 1, langsung menerima Rois di Al-Majlis Al-Istisyari dari Kerajaan Saudi Arabia, macam ketua Dewan Syuronya lah ya. Malam ada ta'aruf majelis dan lembaga pimpinan pusat Muhammadiyah. 2 pagi kita terbang ke Jogja. Jam 8 ceramah di SMA Muhi, milad yang ke-berapa? 61. Sejam, jam 9 ke Solo, jam 10 resmikan rumah sakit. Pulang ke Jakarta jam 2, sampai rumah jam 4. Numpak koper jam 5 berangkat ke Belanda sini, ke Barcelona itu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, dan apa yang perlu disampaikan tentang tanah air mungkin tidak bisa diakses ya, padahal lebih cepat. Termasuk juga perkembangan persyarikatan. Insyaallah setelah muktamar yang lalu kita mulai melaksanakan keputusan-keputusan muktamar, dan saya pribadi ingin ada perubahan, ada kemajuan. Tentu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Sebab kalau biasa-biasa saja ya sayang sekali. Dan memang dalam konteks visi 2025 di Muhammadiyah sudah menerapkan pendekatan strategic planning. Sudah ada 2 visi 2025 diterjemahkan ke 2020, 2015, 2010 yang kita sebut visi pengembangan nih. Untuk 5 tahun ke depan 2015 ini temanya mobilisasi dan peningkatan kualitas. Periode yang lalu 2010, 2005, 2010 revitalisasi gitu. Jadi mungkin revitalisasi yang kita mulai 2005 yang lalu mungkin secara subjektif relatif ada hasilnya. Waktu itu kita pilih revitalisasi karena pada asesmen yang kita lakukan di awal periode yang lalu itu arah Muhammadiyah cukuplah baik, tidak perlu redirection, tidak mengalami deviasi, distorsi gitu. Sudah on the right track, cuma mungkin etosnya melemah, tergerus oleh zaman. Oleh karena itulah kita pilih waktu itu temanya revitalisasi, untuk menemukan kembali vitalitas etos etika yang pernah ada pada dari awal ya, bagaimana yang sekarang ini tersosialisasi dengan meriah lewat film Sang Pencerah. Ini belum bisa nonton ya. Sebagai ketua umum BP Muhammadiyah, saya punya tugas baru sekarang ini, mendampingi pejabat yang ingin nonton Sang Pencerah. Saya sudah nonton minta sama Mas Hanung dibikinin set 7 kali. Karena Pak JK mau nonton, mohon ketua umum BP Muhammadiyah mendampingi, nonton lagi. TK Taufik Kemas nonton, saya dampingi lagi. Terakhir Wapres Budiono, dan tidaknya nonton, dan nanti harus sambutan singkat 3-4 menit di bioskop itu. Gubernur Jawa Timur nonton harus terbang ke Surabaya. Kemarin Gubernur Jawa Barat nonton di Bandung, saya sudah di Kyoto. Jadi sudah 7 kali nonton. Alhamdulillah tidak bosan. Dan memang cukup bagus. Yang pada waktunya sampai ke bioskop di Leiden. Nah, etos awal itu